Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, ya, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh dan juga akan terbalaskan oleh Gusti Allah Yang Maha Agung dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya terima kasih untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, yang semoga anti skip, anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan lagi juga bahwa engkau telah tercatat sebagai hamba yang telah berdakwah mensiarkan Islam. Atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Lampu udah hidup ya. Oke, kalau ada bersin-bersin dikit, batuk-batuk dikit, mohon dimaklumi ya. Karena tadi malam pulang malam mungkin kurang begitu fit lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah aku janjikan di Mampir Ngombe Duha tadi, kita akan menuntaskan kajian kita bukan rahmat yang memasukkan kita ke surga. Sekali lagi aku bilang, hilangkan kebodohanmu, hilangkan kegoblokanmu, jadilah cerdas, ya. Maka engkau akan mengerti lewat kajian ini bahwa bukan rahmat yang memasukkan kita surga, bukan rahmat, ya. Maka ini sekarang seri yang keempat. Seri tamat tuh ya. Ini tamat nih. Ini ketika kita sempat nyebrang sebentar ke kristologi ya, dimana kalau dalam kekristenan kan tuh tertumpu pada Yesus lewat sebuah proses penyaliban. Ini sudah kita kupas tuntas. Aku hapuskan. Kasih air dikit. Oke. Aku akan menjelaskan apa itu rahmat, seperti yang diminta kemarin yang aku bilang sabar. Nanti kan aku jelaskan ya. Harus sistematik, nggak usah buru-buru. Kalau sudah sampai akhir nggak dijelaskan baru tanya gitu. Ya. Oke. Alhamdulillah bisa bersih juga. Aku kasih dulu apa? Kerangka berpikirnya dulu aku kasihkan sama kalian semua ya. Jadi di surat An-Nahl ya. Quran surat An-Nahl ya. Aduh, ini masih basah tuh. Bentar. Ya, inilah dengan fasilitas seadanya. Main koboi saja, yang penting otakmu bisa cerdas lewat kajian ini. Adanya seperti ini fasilitasnya, tidak masalah ya. Quran surat An-Nahl surat 16, nggak salah 78 nih. Kalau salah kita benerin. Alhamdulillah betul. Dan Allah mengeluarkan kamu, kita maksudnya ya, dari perut ibumu, ibu kita maksudnya ya, itu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa ya. Sesuatu pun kita tidak pernah tahu. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur atas pemberian itu. Jadi dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa ya,
kemudian kita diberi perangkat ya yang namanya pendengaran, penglihatan dan hati nurani yang itu berkembang sesuai dengan berjalannya waktu dari bayi, anak-anak, remaja dan dewasa ya. Kalau mata sih ya sudah diberi sejak lahir, itu mata diberi, telinga diberi, tapi penglihatan dan pendengaran belum ya. Basor itu belum ya. Kalau perangkat apa kalau pakai bahasa komputer? Kalau hardware-nya sudah, keren ya. Kalau hardware-nya sudah, tapi software-nya belum, sesuai dengan perkembangan usia nanti. Matanya sudah, penglihatannya belum. Telinganya sudah, pendengarannya belum. Hatinya sudah, tapi logiknya belum, gitu ya. Jadi intinya kita tidak tahu apa-apa ya, begitu lahir dari ibu kita. Berikutnya Quran surat Al-Isra surat 17 ayatnya 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena yang diberikan tadi itu ya, karena perangkat yang diberikan tadi surat An-Nahl, penglihatan dan hati nurani ya, pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggunggan jawab. Jadi dalam Islam tuh nggak boleh asal nyampur saja, nggak boleh. Kalaupun awalnya dalam proses pembelajaran seperti itu monggo lah, tapi itu harus expand, dia harus mencari tahu sehingga dia tahu dengan logiknya mengapa harus begini, mengapa begitu. Kalau tidak begini kenapa, kalau tidak begitu kenapa, dia harus tahu ya. Makanya aku bilang Islam itu sebuah religion yang dibangun atas dasar pengetahuan, baru iman. Bukan ujuk-ujuk beriman. Itu kan iman yang tanpa pengetahuan itu ya kosong ya. Berpengetahuan dulu baru beriman. Artinya imannya itu dibangun atas pengetahuan yang dia peroleh. Lewat apa? Pendidikan. Lalu gimana caranya? Dengan memanfaatkan, memaksimalkan fungsi yang telah diberikan tadi, pendengaran, penglihatan, nurani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu. Saya belum tahu Gus, ya tanya supaya kamu tahu. Dari pengetahuanmu itu nanti kamu menentukan sikap. Berikutnya Al-Balad ya. Quran surat Al-Balad. Surat berapa ini? Al-Balad surat 90 ayat 10 ya. 90 10. Ini nanti bisa selesai nggak tuh? Kalau nggak bisa selesai jadi 2 wes ya. Semoga bisa selesai ya. Kita baca di sini ya. Surat Al-Balad itu, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Di sini ada 2 jalan. Ya. 2 jalan. Ya. Di sini dulu aku jelaskan lagi ya. Di sini kita tidak tahu apa-apa. Keluar dari rahim bunda kita, maka dikasihlah kita perangkat yang itu nanti akan kita fungsikan ketika kita menerima pendidikan, edukasi, pengetahuan. Ya, penglihatan, pendengaran dan nurani. Ya, sini. Kemudian di sini diingatkan, kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu. Maka ketika kamu akan mengikuti sesuatu, kamu tahu dulu. Kalau kamu nggak tahu jangan, karena kamu sudah dikasih penglihatan, pendengaran, nurani. Itu alat untuk mencari pengetahuan. Gitu loh. Supaya kamu tahu, kan perangkatnya sudah dikasih. Kalau kamu nggak mau belajar ya kamu ya goblok gue. Ya bodoh, nggak pinter-pinter. Jahiliyah, kebodohan. Ya. Makanya belajar
supaya tahu tuh perangkatnya sudah dikasih sama kita. Nah, kalau nanti itu nggak kita belajar, maka itu kan dimintai pertanggungan jawab. Lu kan udah gue kasih. Bahasa gue gitu ya. Penglihatan, pendengaran, dan nurani gitu. Qalb ya. Oke. Berikutnya ada 2 jalan. Nah, kamu mau ikut jalan yang mana? Maka kamu menentukan berdasarkan pengetahuan yang ada. Ya. Kalau di sini di surat Al-Balad ini ada, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Itu dijelaskan lagi dalam kurung, yaitu kebaikan dan keburukan. Jadi ada jalan baik, ada jalan buruk. Ini loh. Ya. Kita dikasih choice ya. Ditunjukkan ini loh jalan baik. Ini loh jalan buruk. Jadi ada 2 jalan ya. Kita sudah rasionya sudah bisa bekerja. Rasio itu kan membandingkan. Dia sudah mampu membandingkan ini jalan baik, ini jalan buruk. Oke. Kemudian kita ke mana sini ya? Di sinilah ya. Quran surat Al-Fat atau Al-Fatihah. Ayat yang ke-6 ya. Ini pertama 6 ya. Dia berbunyi begini. Ya semua ini ngerti lah kalau ini ya. Ya. Ini kita ya memohon menjadi doa kita ya. Di sini adalah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Ini jalan kebaikan. Lurus. Ini doa kita nih. Allah mengajarkan kita lewat kanjeng nabinya, redaksinya seperti ini. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi itu firman Allah diajarkan melalui kanjeng nabi untuk menjadi ucapan kita ketika berdoa kepada Allah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Jalan yang telah engkau beri nikmat. Ya. Bukan jalan yang mereka dimurkai dan sesat. Ini loh petanya. Ya. Petanya seperti ini. Ya, jalan baik, jalan buruk. Jalan baik itu yang diberi, mereka yang diberi nikmat, yang lurus ya. Jalan buruk itu jalan yang sesat, yang dimurkai seperti ini. Oke. Ini dulu Bang. Kalau kamu masuk ke sini, apa kamu masuk ke sini itu free will, kebebasan lu. Lu mau yang mana? Ya. Lu mau yang mana itu kebebasan lu, nanti bebas berisiko. Inilah yang disebut dengan amal. Ini juga amal. Masih nampak ini deh. Ini amal, ini amal. Orang kadang-kadang kalau ngomong itu, oh yang meninggal itu insya Allah masuk surga. Kenapa? Amalnya banyak. Amalnya banyak. Padahal yang namanya amal itu masih general, masih dia belum ma'rifat, masih nakiroh, masih general. Ya amal apa? Gitu loh. Ya, amal apa dulu kok ujuk-ujuk. Oh, insya Allah dia masuk surga nih. Kenapa? Amalnya banyak. Lah ya amal apa dulu? Kalau amal yang buruk ya ndak mungkin. Kalau amal yang baik baru mungkin. Gitu loh ya. Jadi ini merupakan amal-amal baik ya. Ini amal-amal buruk. Ya. Atau ini pekerjaan baik, ini pekerjaan buruk. Jadi dia terpisah, terbelah. Ya. Ini pahami dulu ini, ya. Ini adalah jalannya amal-amal baik, dia selalu menuju yang lurus-lurus, yang akan memberikan nikmat. Sedangkan ini jalan buruk, jalan amal buruk ya sesat, ya dimurkai karena dia amalnya juga
buruk. Jadi ada amal itu terbagi dua, amal baik dan amal buruk. Jangan kesusu saja, jangan buru-buru. Oh, si enak tuh masuk surga tuh. Kenapa? Banyak amalnya. Lah amal apa dulu kalau amalnya amal buruk masuk surga. Ya, ini kerangka berpikirnya sudah ya. Jadi kita diberi nggak tahu apa-apa, tapi dikasih perangkat untuk tahu. Di sini kita berpendidikan sehingga tidak boleh kita mengikuti yang tidak tahu. Harus tahu dulu. Baru di sini nanti ada dua jalan ya, yaitu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kamu mengikuti mana? Itulah amalmu ya. Quran surat Al-Fat itu merupakan doa kita ya, yang kita baca setiap sholat supaya kita diberi jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat atau yang murka, yaitu kelompok dari buruk. Yang di sini kelompok dari yang baik-baik ini. Inilah amal kita, amal baik, amal buruk. Kalau kita melintas di sini berarti ini kita melintasi dengan perlakuan amal yang baik. Kalau kita melintasi yang di sini ini perlakuan untuk amal yang buruk. Di sini di tengah-tengah ini kita free will, bebas. Lu mau ke sini terserah lu mau ke sini terserah lu. Yang jelas lu sudah tahu kan mana baik, mana buruk. Tapi kebebasan lu pilih ini, lu pilih yang ini kebebasan beresiko. Ada masing-masing resiko terhadap pilihannya masing-masing. Yes, paham ya? Bismillah. Berapa lama leh? 16. Oh, iya, tenang. Kalau ini sudah paham, ya, aku hapus. Nanti kamu screenshot lah ya. Paham. Sekarang ya, aku bicara tentang rahmat. Kemarin kan ada yang tanya rahmat itu apa? Dijelaskan dulu rahmat itu apa. Iya, sabar dulu. Nah, sekarang aku jelaskan apa rahmat. Ya. Dari hasil diskusiku dengan teman-teman, ada yang kita kenal dengan pemberian. Pemberian. Ya. Pemberian ini diberi ya. Ini bukan tanpa dasar terus diberi gitu, tidak. Ada trigger kenapa dia diberi. Pemberian ini nanti terbagi menjadi dua. Ada rahmat. Rahmat itu pemberian. Ada laknat. Laknat itu ya pemberian, tapi nanti orang biasanya menerjemahkan ini hukum. Bukan, ini pemberian. Rahmat itu pemberian baik. Laknat itu pemberian yang buruk. Itu loh. Kamu diberikan dan pemberian itu baik, itu rahmat. Kamu diberi, tapi itu buruk, yaitu kamu dilaknat. Dilaknati, dirahmati. Sama-sama diberi baik, diberi buruk. Tapi kita harus tahu triggernya itu apa yang membuat kita dapat pemberian baik, yaitu rahmat, atau dapat pemberian buruk, yaitu laknat. Itu dulu. Ya. Jadi, aku ulangi lagi, rahmat itu apa? Pemberian yang baik. Benar loh. Kemarin ada ya yang mengatakan, terus bagaimana itu? Atas berkat rahmat Allah. Itu artinya kemerdekaan ini adalah rahmat. Jadi kemerdekaannya itu rahmat. Pemberian yang baik. Allah berikan untuk kita bangsa Indonesia hasil dari amal perbuatannya, yaitu pejuang-pejuang para ulama-ulama kita yang dulu melawan penjajah Belanda. Ngerti lu sekarang? Jadi merdeka itu rahmat, itu pemberian. Kenapa kita diberi rahmat? Karena sudah beramal, berjuang.
Kalau lu ngorok saja, bagaimana mau diberi kemerdekaan gitu loh. Ya. Jadi pemberian itu rahmat. Berupa apa? Berupa kemerdekaan. Kamu lama nggak punya anak, sudah 10 tahun berkeluarga, terus berusaha cari obat-obat lewat herbal, lewat apa kok, ya. Berdoa, itu amalmu. Nanti kamu punya anak, nah itu rahmat. Kamu diberi anak itu rahmat. Jadi rahmat itu nanti macam-macam, tapi intinya rahmat itu perbuatan. Rahmat itu adalah pemberian yang baik. Hasil dari mana? Dari perbuatan yang baik, dari amal yang baik. Yang aku sudah jelaskan tadi. Ada amal baik, ada amal buruk. Ya. Paham? Jadi kamu dapat anak itu rahmat. Setelah kamu sekian tahun berusaha lewat herbal, lewat apa biasanya ya, ramuan-ramuan, sehingga tentunya lewat doa Allah berikan. Ya udah, kasih dia keturunan anak. Bismillah. Oke. Sekarang ya ada hadis seperti ini nih ya. Dan aku tidak setuju dengan penjelasan. Aku lihat ini penjelasan entah ini ulama, nanti kiai, entah ini ustaz, berputar-putar nggak jelas. Kalau aku jelas-jelas aja lah, lurus-lurus. Ya, ini nggak tahu diputar kemana aja, nggak tahu aku. Ya, kebanyakan begini penjelasannya. Aku kasih julukan argumentasi remang-remang, dibolak-baliknya gini. Pertama kan hadisnya begini. Ini dari Abu Hurairah, mungkin ada hadis yang lain silahkan dipelajari juga nggak apa-apa. Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda. Ya, sebetulnya aku kurang cocok kalau Rasulullah itu bersabda, kalau Allah itu bersabda. Ya. Rasulullah itu apa ya? Oke, begini. Amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah. Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanya karena karunia dan rahmat. Nah, ini yang aku kritik kemarin. Dan kita sudah jelaskan tuntas apa kerangka berpikir Kristen masuk di dalam memahami ini hadis. Apa kata Efesus yang kita nukil kemarin, katanya si Paulus yang membangun soteriologi salib, bahwa keselamatan itu bukan karena hasil usahamu tapi pemberian. Sama kan? Lihat ini aku baca. Ya. Amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Semua itu hanya karena karunia dan rahmat. Kalau di teman-teman Kristen kita digunakan istilah kasih karunia. Di sini karunia dan rahmat. Enggak tahu apa bedanya karunia dan rahmat. Ya. Jabir berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Ini kembali lagi bersabda lagi ya. Tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya dan tidak juga diselamatkan di neraka ya. Karenanya aku juga ya, tidak juga aku kecuali karena rahmat dari Allah. Terus dalam penjelasannya itu jungkir balik ya. Jungkir balik yang menjelaskan. Gini, aku kasih judul argumentasi remang-remang. Ya. Meski amal tidak bisa memasukkan manusia ke surga, ya. Karena dia sudah terkontaminasi pemikiran Kristen, ya. Jadi amal tidak bisa memasukkan ke surga katanya. Umat Islam tetap diwajibkan melakukan amal baik sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Lah untuk apa? Dia di atas sudah ngomong, amal itu tidak bisa memasukkan manusia ke surga. Terus untuk apa? Orang nanti di akhirat tujuannya kalau nggak surga ya neraka kok.
Oke, kita lanjutkan. Karena upaya dan perjuangan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara ikhlas bisa menjadi penyebab datangnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbolak-balik ngomongnya enggak karuan. Di bawah dia ngomong menjadi penyebab datangnya rahmat dan karunia. Berarti triggernya itu adalah amal, gitu loh. Jelas dong ini ayo jungkir balik gak karuan. Ya. Jadi triggernya itu adalah amal. Jadi kita masuk surga bukan karena rahmat. Rahmat itu pemberian. Apa? Surga itu. Masuk surga itu rahmat. Kita beramal baik diberi rahmat. Rahmatnya apa? Surga itu loh. Bukan masuk surga karena rahmat. Justru masuk surga itu sendiri rahmat. Perhatikan. Bukan masuk surga karena rahmat. Karena apa? Masuk surga sendiri itu rahmat. Jadi kita diberikan rahmat karena amal-amal kita yang baik, yaitu surga. Nanti kalau amalmu buruk, kamu ya diberi. Sama-sama diberi, tapi bukan rahmat, laknat. Apa namanya? Neraka. Gitu loh. Ya. Jadi bukan rahmat memasukkan kita. Bagaimana rahmat memasukkan kita ke surga? Orang rahmat itu sendiri yang diberikan kepada kita yaitu surga kok. Jadi kerangka berpikirnya itu ngaco gitu loh, ya. Kita beramal. Amal ini nanti menjadi trigger, kita akan diberi. Diberi apa? Ya nanti seperti ini. Kalau amalmu baik, kamu diberi rahmat. Kalau amalmu buruk, kamu diberi laknat. Masukmu ke dalam surga itu rahmat. Bukan rahmat yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga, bukan. Tapi kamu mendapatkan surga karena diberi rahmat. Kenapa Allah memberi? Karena amal baikmu. Gitu loh. Kenapa kamu diberi laknat? Karena amal burukmu. Nah. Oke, berikutnya penjelasannya begini. Manusia dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya yang diperoleh melalui sebab, ya ini amal. Dia sudah ngomong sendiri, dibantah sendiri. Heran. Manusia dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya yang diperoleh melalui sebab. Orang sudah karena kok ada sebab lagi. Seharusnya begini. Manusia dimasukkan ke dalam surga itu adalah rahmatnya. Sebabnya dia beramal soleh. Gitu seharusnya. Kan aku sudah bilang. Kita dapat surga itu sudah rahmat. Bukan kita masuk surga karena rahmat. Kita masuk surga karena amal kita. Ya. Jadi kalau gampangnya ginilah. Rahmat itu pemberian yang enak. Gitu aja lah. Ya. Laknat itu pemberian yang gak enak. Gitu aja wis. Kalau kamu pusing-pusing. Supaya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang kan kita menjadi tanya, apa yang bisa menjadi trigger atau penyebab datangnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala? Apa? Manusia masuk surga ya karena rahmat Gusti Allah agung. Kenapa mendapat karunia Gusti Allah agung? Karena amal. Kan seharusnya begitu. Jadi dia seperti apa ya? Seperti apa aku kasih namanya? Bola salju saling menggelinding gitu loh. Ya. Cuman orang katanya masuk surga karena rahmat Gusti Allah yang mau agung, ya bukan karena amal. Lah kalau dia nggak beramal masa dia dapat rahmat? Jadi kacau. Ya. Oke. Jadi itu penjelasanku ya. Kita masuk surga itu karena amal. Ya, atau gampangannya kita dapat surga lah ya, supaya gampang bahasanya. Kita dapat surga itu karena amal. Amal apa? Amal baik. Jangan lupa, jangan mikirin surga doang. Kamu juga bisa diberi atau dapat neraka. Karena apa? Karena amal buruk. Gitu loh. Ya. Jadi triggernya itu di amal.
Ya. Nah, nanti kalau kamu dapat surga karena dia itu baik, itu disebut rahmat gitu loh. Kalau kamu dapat neraka karena amalmu buruk, maka disebut laknat. Ya. Nah, sekarang kita cek, ya. Harus kita konfirmasi. Pertama kita cari dulu Al-Qur'an. Ada yang mengatakan masuk surga itu karena rahmat. Coba cari. Aku pingin dikasih dulu. Karena aku belum mendapatkan ayat itu. Ada nggak masuk surga itu karena rahmat? Jadi lu nggak usah capek-capek ngorok aja, nanti kok dikasih rahmat ya lu masuk surga gitu. Karena apa? Triggernya jadi rahmat, bukan amal. Ya. Sekarang aku akan tunjukkan kepada kalian bagaimana amal itu sebagai triggernya. Ya. Sehingga Allah memberikan kepada kita. Ya. Kalau amal kita yang sebagai trigger itu baik, maka diberi baik, namanya rahmat. Kalau triggernya amal kita itu amal buruk, maka diberi yang buruk, namanya laknat, gitu loh. Ya. Oke. Kita lihat, kok merah. Quran surat Al-An'am 127. Quran surat Al-An'am surat 6 127. Aku agak speed sedikit ya waktunya supaya masuk. Begini. Ini satu dulu ya, satu ayat. Begini katanya. Bagi mereka dalam kurung disediakan tempat yang damai. Maksudnya apa? Surga. Di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Kurang jelas ya apa itu? Bukan karena rahmat. Justru rahmat itu sendiri pemberiannya kok. Rahmat itu bukan trigger, tapi hasil dari trigger gitu loh. Baca itu surat Al-An'am 127. Bagi mereka ya disediakan ya tempat yang damai, yaitu surga itu di sisi Tuhannya. Dan dialah pelindung mereka karena apa? Karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Gitu loh. Bukan karena apa namanya? Bukan karena rahmat, ya. Ya. Ini kita masih berbicara amal loh ya. Karena nanti amal sendiri itu tidak cukup memasukkan kita ke surga. Nggak tahu ini bisa selesai nggak, Le? Bapak belum menjelaskan yang satunya. Kita mau masuk surga itu harus dua. Harus amal, satu lagi ada. Amal doang nggak bisa. Tapi kita kan ini kan masih fokusnya ke amal dulu ya. Oke. Yang kedua ya. Yang kedua, Quran surat Al-A'raf. Al-A'raf. Surat 7 ayatnya 147. Ya, 147. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sia amal mereka. Amalnya sia-sia. Mereka diberi balasan. Nah, kan diberi balasan kan? Diberi balasan. Ya. Diberi balasan sesuai amal. Itu loh. Jadi triggernya itu di amalnya. Mereka akan dibalas sesuai amalnya. Amalnya baik, pemberiannya nanti baik. Amalnya buruk, pemberiannya ya buruk. Gitu loh. Ya. Oke, sekarang yang ketiga. Ini Al-Kahfi ya. Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 44. Ini sepertinya nggak cukup ini waktunya ya, nggak apa-apa ya. Berarti ini nanti belum tamat ya, karena nanti ini masih aku menjelaskan amal. Padahal
Harus ada satu syarat lagi, amalnya nggak bisa masuk surga. Ya. Oke, surat Al-Kahfi. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan balasan ya terbaik. Itu dikasih penjelasan dalam kurung, balasan apa? Balasan dari amalnya, perbuatannya. Baik balas baik, buruk balas buruk. Gitu loh. Ya. Oke. Yang keempat sekarang. Quran surat Al-Ahqaf. Ya, surat ke 46-16. Ya. Mereka itulah orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan. Lihat atasnya. Karena apa? Karena amal baiknya. Maka diberi rahmat. Namanya itu, rahmatnya itu surga. Gitu loh. Rahmat kan macam-macam. Kemerdekaan itu rahmat. Gak punya anak minta anak, dikasih anak itu rahmat. Gitu loh. Dalam konteks ini rahmatnya apa? Surga. Karena apa? Amal baik. Oke. Sekarang yang kelima. Ada berapa ayat ini? Banyak sepertinya. Ya. Yang kelima. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan. Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan jahat. Mereka akan hancur. Jadi kita akan diangkat karena amal kebajikan. Itu loh. Oke, yang keenam sekarang. Ya. Yang keenam. Keenam. Ini tadi. Loh. Kelima tadi surat apa itu tadi? Ya. Sebentar, nomornya ngacak ini. 5 ini surat Al-Fatir ya, surat Fatir. Surat Fatir itu surat 35 ayat 10. Ya. Yang keenam. Ini ada di surat At-Tur. Surat yang ke-52 ayatnya 21. Ya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan, dengan apa yang diamalkan. Kurang jelas ya apa? 6 ayat sudah. Ya, nggak ada masuk surga karena rahmat itu. Ya. Sekarang Quran surat Al-Mujadilah ya. Ini yang keberapa ini? Yang ke-7 ini seharusnya. 7. Quran surat Al-Mujadilah. Surat yang ke Mujadilah 58. Ayat yang ke-6. Ya. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, amalkan. Allah menghitungnya. Semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah tetap memperhitungkannya. Kita sudah lupa. Nanti dibangkitkan lagi, dihitung sama Allah. Apanya? Amalnya. Itu nanti akan menentukan kita. Seperti tadi, amal baik ya dapat rahmat, amal buruk ya dapat laknat, gitu loh. Ya. Berikutnya yang ke-8.
Masih panjang ini ya. Yang kedelapan itu Al-Anbiya 21. Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayatnya 1. Telah semakin dekat kepada perhitungan, mereka dalam keadaan lalai. Ini tadi dihitung. Di sini nggak dihitung. Apanya? Amal. Ini tadi yang sudah kita jelaskan. Amal. Ya. Oke. 9. Nah, ini kuncinya. Oh, bisa selesai ini ya. Yang 9 nanti ya aku lanjutkan. 10. Oke, ini sama. Alhamdulillah bisa selesai ini ya. Oke, sebentar aku ini dulu ya. Ini dulu perhatikan ya. 9 dulu ya. 8 ini ya, 8 ayat. Ini amal. Ini amal. Di sini bukti bahwa amal itu nanti yang diperhitungkan. Ya. Banyak yang mana? Amal baik atau amal buruk? Di sini amal, ya. Yang menentukan itu amal. Jadi triggernya itu amal, bukan rahmat. Efek dari trigger dari amal itu nantilah bisa rahmat, bisa laknat gitu loh. Ya, jelas ya. Nah, sekarang aku kasih tahu, amal saja itu cukup nggak memasukkan kamu ke surga? Ternyata nggak cukup. Ya, nggak cukup. Ya, sekarang ini sudah ya. Udah bisa aku hapus ini ya. Nanti kamu screenshot. Ya. Oke, karena ini sudah masuk adzan asar, kita dulu bypass dulu ya, sholat asar, nanti kita lanjut insya Allah. Ini yang bisa kita selesaikan dalam satu video ya, jadi nggak usah harus video berikutnya. Yang aku bilang tadi, amal saja tidak bisa memasukkanmu ke surga, harus ada satu lagi itu sebagai pelengkap ya. Nanti akan aku jelaskan setelah ba'da sholat asar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, setelah jeda beberapa saat untuk menunaikan sholat asar berjamaah, kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini tinggal sedikit ini ya, kita tuntaskan sekalian. Sorry kalau sering bersin agak kurang. Mungkin karena tadi malam pulang malam tuh, Pak. Perlu istirahat, perlu tidur panjang. Tidur mulai pada isya, tidur nanti bangun baru jelang jam 3 ya. Oke. Duh. Bismillah. Aku cerita dulu ya. Aku pernah diskusi sama temanku ya, almarhum yang semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya. Kami bercerita pada waktu tentang memberi. Jadi dari pengamatan dia ya, ternyata kalau orang suka memberi itu ya, terlepas pun apa agamanya, tidak hanya Islam, itu pengamatan dia gitu. Ya nanti kalau kamu setuju ya monggo, enggak ya monggo ya. Ini hanya ngobrol aja. Atau kamu ngadakan pengamatan sendiri ya boleh. Jadi kalau orang yang suka memberi itu nanti itu akan dia juga menerima balasan dari apa yang dia berikan. Jadi Allah itu akan membalas
Terlepas dia iman atau kafir tuh nggak ada urusan. Itu dahsyatnya orang suka memberi. Nanti itu Allah balas. Ya. Terus kita sempat berpikir itu kok bisa begitu ya. Ya itulah dahsyatnya orang memberi. Maka kalau kita beranjak dari kerangka berpikir itu, orang medit itu ndak ada. Medit itu pelit, ya. Itu ndak ada. Jadi orang akan suka memberi. Itu nanti Allah akan membalas dengan pemberian yang lebih baik lagi. Gitu, ya. Jadi tangan tuh jangan petinju gini. Kalau petinju gini, dia mana bisa memberi karena menggenggam terus. Tapi cobalah, terbuka, memberi. Ya. Terus kami mencoba untuk melanjutkan diskusi begini. Kalau untuk orang Islam dan kafir, masalah dibalasnya itu memang dibalas, sama-sama dibalas baik. Tapi kalau untuk kafir itu tidak berdampak ke akhirat, hanya dampak di dunia. Sementara untuk Islam, ya, amal baiknya yang suka memberi itu akan berdampak sampai ke akhirat nanti. Gitu. Itu yang selanjutnya kami simpulkan. Gitu ya. Namun demikian kalau untuk parameter dunia sama, bedanya nanti di akhirat. Jadi kalau kafir itu berhenti di dunia saja, kalau Islam itu dari dunia nanti sampai ke akhirat dampaknya. Ya, itu apa? Dahsyatnya orang yang suka memberi gitu. Yaitu pengamatan. Kamu mau setuju ya monggo, nggak setuju ya ora masalah karep-karepmu gitu. Aku hanya membagikan. Oke, seperti yang aku bilang tadi, ternyata untuk bisa kita mendapat rahmat yang bernama surga itu tidak cukup kalau hanya amal saja. Nah, itu mendukung yang tadi itu. Memberi itu kan amal dan itu amal baik kan? Bukan amal buruk. Tapi itu tidak cukup ternyata. Ternyata ada hal lain yang itu perlu disandingkan sehingga dia menjadi sebuah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, yaitu iman, ya. Iman plus amal. Ini loh. Tentunya ini iman hak. Kita sudah belajar dulu Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Ada iman hak, ada iman batil. Amal juga kan begitu. Ada amal baik, ada amal buruk. Ya tentunya ini amal baik. Ini. Jadi ini harus ini. Nggak bisa. Kalau cuman kamu beramal saja, itu nggak cukup. Jangan kamu kira orang-orang ateis itu tidak beramal loh. Mereka juga suka memberi loh, memberikan apa yang mereka bisa sumbangkan, biasanya membentuk apa namanya itu ya, seperti foundation atau apa, ya. Ya seperti aku bilang tadi, itu berdampak di akhirat saja. Mereka beramal tapi tidak beriman. Pertanyaannya, sekarang kalau dibalik Gus, beramal saja kan tidak bisa. Sekarang dibalik Gus, beriman saja tapi dia tidak beramal. Ya ora iso. Enggak bisa. Kamu beriman, ya. Imanmu hak sudah. Tapi kamu tidak pernah beramal, ya enggak bisa. Kamu beramal saja tapi kamu enggak beriman. Amalmu baik. Oh, orang-orang ateis, orang-orang kafir itu banyak yang baik-baik amalnya. Jangan kamu kira amalnya buruk-buruk. Tapi yang tidak bisa karena tidak iman. Jadi tiket bisa masuk ke surga nih. Ini dua-duanya ini. Ini harus kamu miliki. Iman dan amal. Iman yang hak, amal yang baik, amal soleh. Ini baru tiketnya masuk. Bukan ini. Ini sendiri itu yang kamu peroleh, kamu masuk. Itu kamu diberi jannah. Jadi jannah itu rahmat, bukan rahmat membuat kita masuk ke jannah, bukan gitu loh. Kombinasi antara iman dan
iman dan amal baik ini, amal soleh ini, maka kita akan mendapatkan rahmat yang bernama jannah. Rahmat kan macam-macam, aku jelaskan tadi kan sebelum sholat. Rahmatnya itu namanya apa? Jannah. Nanti kalau imannya iman batil, amalnya amal buruk, ya dia dapat juga pemberian, tapi bukan pemberian yang bernama rahmat, namanya laknat. Gitu loh. Jadi orang itu karena kebolak-kebalik, orang rahmat itu sendiri adalah pemberian kok dijadikan penyebab orang masuk ke jannah. Ya salah. Makanya aku belum menemukan ayat di Al-Quran. Coba kalau kamu temukan, aku kasih. Orang masuk surga itu karena rahmat. Di mana? Nanti kalau misalkan nggak tahu, mungkin aku kelewatan dan kamu menemukan ada gitu. Nanti kita diskusikan bersama. Karena setahu yang aku sudah kolaborasi tadi, masuk surga itu karena amal baik. Tapi ternyata kita lihat ayat berikutnya, tidak cukup, harus ini iman. Kalau ngaji di tasawuf itu begini, ya. Ini nampak ini. Ini cantelan ya. Cantelan itu apa sih cantelan bahasa anunya? Enggak tahu. Gantungan ya. Ini gantungan. Ini iman. Ya. Ini gantungan, ini iman. Nanti yang kamu gantung misalkan di sini apa? Baju, ya. Baju. Nah, ini amalmu. Gitu loh. Jadi kalau kamu beramal tidak beriman, gantungannya nggak ada. Kalau kamu beriman tidak beramal, kosong gantungannya, nggak ada yang apa menggantung, nggak ada isinya. Jadi iman perlu amal, amal perlu iman. Keduanya inilah nanti yang memasukkan kita ke ini yang disebut rahmat. Itu tuh. Ya. Ini seperti gantungan dan baju. Baju perlu gantungan, gantungan perlu baju. Ya. Oke, sekarang kita lihat ayatnya. Yang penting kamu tahu dulu dua syarat ini dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, iman amal, iman amal. Tentunya iman hak dan amal. Ya. Kok tiba-tiba bau bunga tuh? Siapa main bunga? Mana? Seperti bunga melati. Ada bidadari liwat. Tiba-tiba bau bunga. Ada bidadari liwat gitu aja, wes positive thinking. Wes le, biarin le. Ada bidadari liwat. Bau bunga melati. Oke. Kita lihat ya di Quran surat Al-Maidah 1 ya. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya ke 9. Ya, lihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Rahmatnya itu yang nanti bermuara kepada jannah. Syaratnya apa? Beriman dan beramal. Lu beriman doang terus nongkrong gitu ya nggak dapat apa-apa. Lu beramal terus tapi lu tidak beriman ya juga nggak dapat apa-apa. Lu beriman dan beramal. Ya. Lanjutkan Quran surat An-Nisa 2 ya. Quran surat An-Nisa surat 4 ayatnya 457. Tolong aku dibantu kalau salah kutip. Ya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal baik, kadang-kadang amal baik, amal soleh itu sama maksudnya ya. Kelak akan kami masukkan ke dalam jannah. Jadi teksnya bunyinya begitu. Bukan adapun orang-orang yang masuk ke dalam jannah karena kami beri rahmat. Nggak ada. Orang rahmat itu sendiri adalah jannah yang diberikan kepada kita kok.
Bagaimana orang masuk jannah karena rahmat? Teksnya bilang begitu. Ya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak akan kami masukkan ke dalam jannah. Iman dan amal soleh. Iman plus amal. Ya. Ini iman plus amal. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, ini lagi surat An-Nisa ini ya. Kalau tadi An-Nisa 57, sekarang An-Nisa 122 ya. Quran surat An-Nisa ya, surat 4 122. Sama aja ini, iman, amal. Ya. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, ya. Kadang-kadang amal kebajikan, kadang-kadang amal soleh, ya ngertilah kalian ya. Kelak akan kami masukkan ke dalam surga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kholidun. Ya. Jadi masuk surga itu kholidun, masuk neraka itu ya kholidun. Ya. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Wah, bagus kan? Artinya itu pasti sebagai sebuah ketetapan ya. Kalau kamu beriman dan beramal yang baik ya, kamu akan dimasukkan ke dalam jannah, surganya Allah. Jadi masuk surga itu karena iman dan amal soleh gitu loh, bukan karena rahmat. Karena rahmat sendiri itu surga yang diberikan ke kita itu loh namanya rahmat. Kan rahmat macam-macam, itu pemberian yang baik ya, tergantung apa yang baik, lihat konteksnya ya. Oke. Nah, ini terakhir, ini gongnya ini ya. Quran surat berapa ini? Sebentar. Quran surat An-Nisa 124. Oh, ini An-Nisa semua ini ya. Nih. Keempat ya, Quran surat An-Nisa 4124. Ini sama, iman dan amal juga. Ya. Ini gongnya ini ya, penutupnya ini ya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan, baik lanang ataupun wadon, baik laki-laki maupun perempuan, baik maskulin maupun feminim, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam jannah dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Semua ini mengatakan iman dan amal, iman amal, iman amal, iman amal. Jadi inilah kerjasama antara iman dan amal, iman baik dan amal baik. Ini yang bisa menghantarkan kamu dapat rahmat. Rahmatnya apa? Surga. Ya, jelas sekarang. Nah, sekarang pilihan pada kamu. Kamu mau mengikuti hadis itu atau mengikuti Al-Quran? Al-Quran itu absolut. Sehebat apapun hadis, ketika dia bertentangan dengan Al-Quran, harus disingkirkan. Itu dari aku, ya, semoga mencerdaskan sehingga kebodohan-kebodohan itu bisa hilang dari kehidupan kita. Caranya apa? Ya ngaji, belajar. Ya. Sekarang kita sudah tahu bahwa orang bisa masuk, orang bisa mendapatkan surga itu karena iman dan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, bukan rahmat. Karena rahmat itu sendiri ya surga yang diberikan itu rahmat. Ya, aku tekankan lagi tentang hadisnya bagaimana Gus? Ya terserah kamu. Al-Quran tidak bilang begitu. Kamu pilih hadis atau pilih Al-Quran? Kamu udah punya otak kok. Yang jelas Al-Quran mengatakan begitu. Sekarang pakai kecerdasan untuk menentukan sikap. Aku hanya menyuguhkan nih datanya. Silakan ambil kesimpulan. Oke, semoga kita semua sehat selalu, ya, dapat rezeki yang barokah, ya.
Jaga iman, Islam, Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran menjadi milikmu yang abadi. Ya, dan jangan lupa tetap memberi hormat kepada mereka yang memilih jalan lain. Sehingga nanti kita dapat panggilan, hai nafsun mutmainah hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Insya Allah. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga kita semua bisa bersua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.